Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lintang. Waalaikumsalam Teh. Alhamdulillah, makasih ya hari ini udah mau diajak ngobrol sama Teh Ires. Teman-teman, hari ini malam-malam nih kita ba'da maghrib banget ya, mau ngobrol sama Lintang Fajri Andia, salah satu mahasiswi dari program studi Bisnis Digital Angkatan 2024 di kampus Universitas Negeri 11 Maret. Yang by the way kita ini ngobrolnya juga di area FEB juga ya. Iya bener banget. Sebelumnya nih Teh Ires sudah dengar ya beberapa informasi tentang Lintang. Kalau Lintang itu pernah bikin bisnis ya, menggeluti bisnis atau memulai bisnis dari SMP. Yang itu masih konsisten dikerjain sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Nah itu tuh yang Teh Ires penasaran banget, Masya Allah kok ada ya anak SMP itu punya bisnis biasanya ya udah semasa di SMP aja gitu. Nah ini bisa konsisten sampai sekarang. Lintang semester berapa sekarang? Semester 4 ya, kebetulan Semester 4. Iya. Masya Allah. Gimana tuh awal pertama kalinya keidean di usia berapa tahun berarti pas saat itu Lintang? Berapa tahun ya kalau SMP ya? 16 ya? 16 ya? Iya, sekitar 16-an. Apa awalnya kok bisa terinspirasi bikin bisnis waktu itu? Lagi kegiatan apa ya gitu, kita penasaran Oke, nih. jadi gini Teh, ini sharing-sharing aja ya. Iya. Sebenarnya kalau dari berjualan sendiri aku udah mulai tuh dari SD. Oh, Jualannya, di awal lagi. iya, dari SD gitu. Dari SD tuh udah suka jualan karena emang pengen jajan ya sembunyi-sembunyi gitu, kayak jajan es gitu nggak boleh. Oh, motivasinya Iya, itu. itu awalnya Anak SD banget sih, anak SD gitu. Terus waktu SD tuh jualan apa sih, kayak gambar-gambar gitu dijual. Terus bisa gambar juga? Iya, dikit-dikit bisa sih gitu. Terus sempet bantuin kak tingkat gitu jual risol, jual susu segar gitu tuh waktu seneng SD. gitu ya jualan dari SD. Udah enjoy Udah aja kayak fitrah sih. dari Allah aja ya, dikasih Alhamdulillahnya gitu ya, Teh. kesenangan gitu ya. Terus waktu SMP nih kan ketemu dengan banyak sekali teman-teman dengan latar belakang yang berbeda ya Teh. Benar. Di situ tuh udah mulai kayak kok mereka punya nih barang-barang seperti ini, kok aku tidak bisa mendapatkan privilege sedemikian rupa gitu. Barang-barang apa aja waktu itu tuh yang Aduh, macam-macam ya anak-anak SMP yang kayak pamer tempat pensil, pamer gitu-gitu sih. Iya. Perlengkapan sekolah berarti Iya, terlebih gitu ya. gitu. Nah, lebih ke jadi motivasi uangnya udah beda nih, lebih ke kayak kebutuhan sekunder gitu kan. Terus akhirnya karena pada saat SMP itu teman-teman yang lain tuh ternyata belum mulai e-commerce Teh gitu. Jadi kayak Lintang pingin beli barang tapi dari hasil uang sendiri gitu, karena melihat teman-teman punya barang-barang, oh aku juga pengen beli itu motivasinya. Luar biasa ya, sangat positif ya, tapi arahnya gitu ya, berjuang buat bisa mendapatkan dari hasil sendiri. Gitu deh. Terus alhasil kan aku lihat teman-teman tuh masih skeptis kan terhadap e-commerce nih. Berarti tahun berapa itu ya? Aduh, SMP kelas 1 kan berapa ya? SMP kelas 1 2019. 2019. Masih jarang ya e-commerce saat itu berarti ya? Belum terlalu banyak Mungkin gitu. ke umuran teman-teman saya, SMP. iya, jadi lebih ke takut nih nanti kalau ditipu, nanti kalau produknya reject segala macam. Nah, saya kan udah berulang kali, alhamdulillah berhasil nih lewat e-commerce gitu. Terus alhasil semuanya dijual Teh. Jadi semuanya dijual, kayak entah itu perabotan sekolah, entah itu apa namanya hobi-hobi mereka, kayak dulu kan sering K-popan kayak gitu. Anak SMP juga suka ya? Iya, suka banget gitu. Jadi semuanya dijual. Saya request dulu nih ke teman-teman, enaknya mau open pre-order apa ya? Kalian lagi pengen cari apa gitu. Jadi semuanya dijual. Ini waktu ditanya itu. dulu, riset pasar Iya. dulu ya, bagus ya. Iya gitu. Terus akhirnya open order gitu. Sampai pada saat SMP kelas 1 itu sempet dimarahin guru, disita guru nih gitu. Barang-barang dagangannya. Iya, karena sempet ya. teman-teman tuh masih pada ngobrolin itu pada Oh, saat udah seru gitu udah ya. sekolah, udah Ternyata pelajaran. udah jam pelajaran. Iya, gitu. Terus alhasil dari itu semua ketemu nih yang sepertinya dari margin tuh enak, jualnya juga enak. Waktu itu jual casing import Teh. Oke. Ya, jadi Casing handphone berarti. iya, dulu kan di Shopee itu ada cash
cross border ya namanya, yang kita bisa beli di luar negeri itu ya teh, sempat Belum. Kalau Tera sendiri jujur li belum pernah sih melakukan transaksi sampai Oh, anak segitunya. sekecil itu tahu gitu ya? Ya, ngulik ya berarti ya. Lintang Iya, berarti ya. ngulik. Karena pada saat itu produk dari Cina masuk ke Indonesia tuh bener-bener murah banget ya lewat e-commerce gitu. Shopee Iya, itu. dulu kan masih boleh ya, sekarang kan nggak boleh. Kebijakan baru Iya, sekarang. kebijakan baru gitu. Jadi alhasil pada saat itu kelas 2 SMP, Ya. kelas 2 SMP fokus Tentang di CO itu order itu import, casing iya, import. gitu. Nah, qadarullah pada saat kelas 2 SMP kita menemui dengan COVID-19. Oh, Iya, dimana awal mulanya itu kan dari Cina juga, gitu. Jadi semuanya keberkahan dari Cina, ada ujiannya Iya. dari Cina juga gitu ya seolah-olah ya. gitu. Jadi pada saat itu memang semua terhambat kan teh. Pengiriman terhambat, terus ke customer juga terhambat karena kita harus pembatasan itulah Itu yang ya? COVID itu, Iya, ya. PSBB ya waktu itu ya. Iya, yang katanya 2 minggu itu. Apalah itu Oh, sosial apa ya udah lupa ya istilahnya. Iya. Nah, itu terus akhirnya mau nggak mau kan di stop ya teh, karena nggak bisa ambil Nggak bisa dari kirim dari Cina ke iya, Indonesia. iya. Sempet terakhir tuh pernah dikirim tapi kayaknya memang tipenya salah semua. Kayaknya mereka bener-bener ya asal aja sih. Karena Jadi emang udah salah yang iya. yang lintang ini pesan ini aman kan? salah gitu. Gimana ini doang hanya daun aja. Dan aja. Oke. Iya, gitu. Akhirnya Alhasil- sempat terhenti itu dia. Iya, sempat terhenti. Padahal pada saat itu karena biasanya di Instagram ya teh. Oh, Jadi sebenarnya lumayan banyak juga followersnya, udah 3.000 followers. Oh, jadi udah berkembang dari yang sebelumnya jualan ke teman-teman kelas Ya, itu udah sampai Lintang punya akun Instagram sendiri untuk jualan. Iya. Udah berapa? 3.000 followers dan itu organik juga, maksudnya nggak beli-beli Ya, gitu itu cepat Iya. sih perkembangannya. Alhamdulillah ya teh ya, anak-anak lagi kecil ya. itu ya. Masya Allah. Masya Allah gitu. Terus pada saat itu memang pembelinya juga udah dari luar, jadi dari Jakarta, bahkan dari ada yang tanya dari Vietnam, dari India gitu. Saya bingung jawabnya gimana kan teh. Berarti kan pada saat itu aku juga belajar cara ngirim paket tuh kayak gimana gitu-gitu. Walaupun aku juga nerima dari luar ya. Iya. Gitu. Jadi Berarti itu alhamdulillah packing sendiri juga. Iya, packing sendiri juga. Maksudnya anterin ke tempat jasa pengantaran juga sendiri juga. Iya, sendiri. Difasilitasi itu kendaraan sama orang tua ada? Apa jalan apa gimana? Kalau pertama kali yang jualan banget, Iya. pada saat kelas 1 2 itu belum punya motor. Jadi naik sepeda. Oh, Masya Allah. Naik sepeda. Luar Bahkan biasa ya. karena COD-nya kadang malam-malam teh nggak diizinin kan teh. Jadi bilangnya izin fotokopi padahal COD. Aduh, ini antara giat berdagang ya dengan aduh gimana ya. Dan waktu itu emang ada tes kan teh, COD-nya dia tuh OTW dari UNS. Nah, saya nggak tahu UNS tuh ternyata jauh dari rumah. Oh, Nggak tahu, jauh nggak ya. pernah kesini. Saat itu ya. Iya, kan 30 belum menitan. tahu. Nah, ketika beliau bilang OTW, saya juga udah OTW. sampai. Karena masih SMP ya, terus nggak nggak tahu. ngecek maps juga Iya, gitu ya, udah nggak berangkat tahu, aja. iya. Ternyata di sana nunggu lama. Iya, nunggu lama dan itu kan Ya malam Allah, ya suka teh. dukanya ya. Jadi Jajannya di mana? di ini tahu depan Korem Solo Square. Oh iya, tahu. Itu kan gelap ya? Iya, itu Iya. gelap kalau malam. Iya, gelap banget teh. Nah, pada saat aku pulang, orang tua nggak ada, karena nyariin. Ya Allah. Pernah itu pengalaman kayak gitu. kejadian. Ya Allah, bisa gitu ya. Iya, karena ya memang pada saat itu emang modalnya cuma sepeda sama kalau misal jauh pun itu Gojek teh, tapi tetap dari pihak customer disuruh minta tambahan ongkir gitu. Jadi bebanin ke Iya, customer. dibeban ke customer. Gitu. Itu SMP Iya. sampai SMP masih konsisten berarti ya, walaupun Iya. Covid ya, pandemi ya. Iya, nah ketemu COVID ini kan sempet down teh gitu, dan apa namanya buat pemasukan semua yang udah ditabung-tabung itu ternyata juga buat kebutuhan keluarga karena kondisinya Bisa mengcover kebutuhan ya, keluarga. alhamdulillah gitu teh, karena COVID kan kita nggak tahu ya perekonomian awalnya itu semuanya belum bisa survive, semuanya pada turun kan teh gitu. Tapi orang tua sebetulnya bekerja juga sebelumnya. Bekerja, tapi kebetulan kan pedagang kaki lima. Nah, waktu COVID itu awal banget tuh masyarakat Indonesia pada panik. Iya. Yang kayak nggak mau keluar rumah, nggak mau Jadi ini. akhirnya berhenti berdagang juga ya orang tua ya. Lebih ke pemasukannya berkurang. Oh, karena pembelinya yang nggak berani berinteraksi ya. Gitu. Ternyata tapi ada gen dari orang tua ya, emang ahli dagang dari Iya. atas-atasnya ini ya, Masya Alhamdulillahnya Allah. gitu. Biasa. Oke.
Terus alhasil karena memang udah nol banget teh, maksudnya tabungan udah habis semuanya. Aku mikir gimana sih caranya aku bisa kemana-mana, pasti dapat uang tapi ya nggak harus kemana-mana. Iya. Terus aku belajar, kenapa nggak aku yang jadi aktor dari e-commerce-nya, kenapa aku harus jadi resellernya dari e-commerce gitu kan. Iya Allah, Masya iklan ya Allah, guys ya. tabarakallah. Oh, dia pengen ikut ngobrol sama kita. Kaget, lanjut. Oke, nah terus hasil cari caranya teh karena emang modalnya nggak ada ya, jadi gimana sih cara aku jual di e-commerce tapi ketika rugi ini nggak rugi-rugi banget, modalnya juga di bawah 100 tuh bisa gitu. Gitu. Alhasil riset cari nih aksesoris harga paling murah gitu. Di Shopee juga masih platformnya ya. Riset dulu, ternyata pada saat itu emang booming banget ya gelang-gelang hitam gitu. Harganya tuh buat anak-anak SMP itu saat itu. lebih ke umum kalau di e-commerce gelang-gelang couple kayak gitu kan teh. Oh, yang biasanya sama sahabatnya atau sama siapanya gitu ya. Dan mereka otomatis kalau beli kan langsung 2 ya. Gitu. Dan aku lihat ketika aku hitung-hitung juga ternyata lumayan murah kosnya gitu, buat bikin di modal di bawah 100 tuh alhamdulillah bisa. Gitu. Akhirnya nyoba dulu, bener-bener recehan teh, ngejual gelang tuh 2.500 gitu. Oh, iya. Iya, gelang hitam biasa. Itu di mana jualnya? Di Shopee Langsung juga. di Shopee, iya. Berarti bikin toko ya di Bikin situ. toko gitu, bikin toko. Nah, 2.500 ya. iya. Jadi gimana tuh yang transaksi sekali order? Tapi ada keuntungannya? Ada, Walaupun dia cuma berapa beli persen satu. gitu. Saya biasanya nanti aku tegur dulu teh. Kalau sekarang kan udah nggak sempet ya kak negur satu-satu. Maaf ya kak, pembelian minimal 5.000 atau minimal 10.000 gitu waktu itu. Iya. Dan alhamdulillah pada mau ngubah orderannya, diubah, oke nambah apa kayak gitu. Nah itu awalnya dari situ karena emang nyari apa sih yang emang murah, ketika rugi itu juga nggak rugi banget gitu kan. Dan peminatnya ada juga ya. Ternyata pasarnya besar banget teh gitu. Oh, Masya Allah, udah rezeki juga ya. Rezeki misalnya risetnya bagus. Nah, kata Allah ada rezekinya dari sana ya. Amin. Rezeki kepintaran juga, kepikiran gitu. Betul. Ya. Amin. Tapi sebenarnya yang jadi struggle tuh produk itu nggak sesuai sama personality aku teh gitu, kayak gelang itu aku nggak pernah pakai. Oh, oke. Terus Secara kedua, pribadi nggak pernah iya, pakai. Kedua, beberapa manik-manik tuh justru aku fobia. Gitu. Jadi ketika beli, aduh aku fobia nih, tapi aku harus ini. Jadi kalau teteh lihat produk-produk aku tuh nggak ada yang kayak ngeronce sendiri gitu. Ada Instagramnya sekarang. Instagram udah ada tapi kebetulan beberapa tahun yang lalu lagi nggak aktif gitu. Tapi ini Aktifnya di ada Shopee. contoh ininya, gelangnya bawa nggak? Waduh nggak bawa. Oh ya, oh nanti Kebetulan. kalau apa ya, kalau misalnya kita Iris mau lihat itu di mana tuh contoh produknya sekarang ada di Di Shopee ada netes.wares, di Instagram juga masih ada. Wares. Iya. Oke. Dot Nanti wares. saya coba tulis di sini Siap, ya dan di deskripsi siap. biar bisa Iya, diklik ya. teman-teman, siap. Oke. Gitu. Terus gimana itu mengatasinya? Iya, terus jadi jualannya yang based on tali-tali aja teh, karena yang penting aku bisa ini sendiri, produksi sendiri pada saat itu kan. Nggak pakai manik-manik gitu ya? Enggak. Oke. Iya, aku juga nggak tahu kenapa nggak ya. tahu ya. Terus. Terus alhasil pada saat itu ternyata susah nyari customer pertama tuh susah banget. Sampai akhirnya tujuan aku gimana caranya? Berarti ya. Dadah. Dadah. Oke, Manila. Ya. Gimana caranya buat nyari customer dulu gitu. Jadi bener-bener waktu itu kan harga terendah di Shopee Rp99. Oke. Ya udah, aku jual Rp99 dulu. Jadi rugi nggak apa-apa. Jadi yang penting stokku ini habis dan aku udah bintang gitu teh. Ya itu koknya bintang gitu. Karena itu berpengaruh banget Berpengaruh tuh, juga. gitu. Jadi kayak oke modal awal ini nggak seberapa nggak apa-apa, cuma yang penting pokoknya bisa naik dulu gitu. Hebat ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya teh. Alhamdulillah. Dan sampai SMA masih berkembang, berlanjut. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya guys. Thanks for watching.